belajar untuk lebih mengenal apa itu entitas dan kemudian mentransformasikan ke dalam tabel. Jadi seperti yang sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, bahwa model relasional adalah model yang paling populer sampai dengan saat ini. Maka tidak salah kalau kita juga tetap harus mempelajari ini. Nah, untuk mempelajari relasional model, kaitannya dengan dunia nyata, maka perlu berlatih. Oleh sebab itu, di dalam forum saya juga mengajak saudara untuk berlatih. Ya, berlatih mengenali lingkungan. Memang ini harus pengalaman ya. Dan dalam satu lingkungan yang sama, karena konsep berpikir yang berbeda juga akan menghasilkan model yang berbeda. Jadi jangan takut. Mulailah untuk kritis, berpikir kritis, jangan berorientasi ke hasil, tapi ke proses. Ya. Oleh sebab itu di dalam latihan ini, saudara boleh bekerja sama nanti mengerjakan satu topik dalam lingkungan tertentu, tetapi bisa saling membedakan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi bukan mencontek untuk membuat hal yang sama, tetapi justru mencontek untuk membuat hal yang berbeda dengan berbagai alasannya. Karena memang yang terpenting itu adalah alasannya. Ya, saya akan menjelaskan secara lambat supaya saudara paham dan semoga tidak ngantuk ya di siang hari yang bolong ini. Atau mungkin harus ada lagu dulu biar nggak ngantuk gitu. Ya, tadi ini saya share ternyata baik, saya akan mulai. Sebentar. Oke. Saudara sudah melihat ya. Jadi kita akan memulai dari model ER. Nah, kemarin di pertemuan kedua kalau tidak salah, atau ketiga ya, itu saya sudah menjelaskan, mengenalkan adanya model ER atau Entity Relationship Model. Nah, model ini menggunakan kotak ya persegi ya sebagai simbol untuk entitas. Ya. Kemudian elips simbol dari atribut. Nah, entitas dengan atribut itu hubungannya erat. Mengapa? Karena setiap entitas itu berbeda dengan entitas yang lain karena atributnya. Ya. Entitas berbeda dengan entitas lain karena atributnya. Saya sudah jelaskan mungkin kemarin tentang saya dan saudara. Mengapa saya disebut dosen, sedangkan saudara disebut mahasiswa? Karena ada atribut yang saya tidak punya. Apa? NIM. Setiap mahasiswa pasti punya atribut NIM. Sedangkan si himawan ini tidak masuk mahasiswa karena tidak punya atribut NIM. Sebaliknya juga saudara tidak masuk di dalam kelompok dosen atau entitas dosen karena saudara tidak mempunyai apa entitas dosen, atribut dari entitas dosen. Atribut dari dosen itu adalah nomor induk dosen. Nah, kalau saudara mempunyai nomor induk dosen, maka saudara layak untuk masuk ke dalam atribut entitas dosen. Paham ya? Nah, setiap entitas pasti punya atribut. Bisa 2, bisa lebih. Nah, contoh di dalam gambar ini, sebuah entitas mahasiswa mempunyai atribut NIM nama mahasiswa. Kalau model ini ditransformasikan ke dalam sebuah tabel, menjadi sebuah tabel,
Maka jadilah tabel ini. Tabel mahasiswa. Nah, tadi entitas, sekarang menjadi nama tabel. Atributnya adalah menjadi kolom-kolom. Ya. NIM, nama, alamat. Ya. Ini adalah atribut, bisa lebih. Ya. Jadi mudah sekali. Ya. Nama entitas menjadi nama tabel, kemudian atribut-atributnya menjadi judul kolom. Cukup mudah ya? Cukup mudah. Kita lanjutkan. Nah, satu entitas di dalam sebuah database, saya balik. Database itu akan terdiri dari hubungan beberapa entitas. Nah, contoh di sini adalah dua entitas yang saling berhubungan. Ada entitas dosen, ada entitas program studi. Entitas dosen mempunyai atribut kode dosen, nama dosen, ya, atau nomor induk dosen, bolehlah itu bebas saja. Sedangkan prodi mempunyai kode program studi dan nama program studi. Dua entitas ini, dosen dan prodi, ya, saling berhubungan, ya, saling berrelasi. Relasinya diberi nama, ya, relasinya diberi nama. Karena relasi antara dosen dan prodi ini bisa beberapa hal, maka ini diberi nama. Contoh di sini adalah dosen yang mengepalai prodi. Nah, dosen yang mengepalai prodi. Bisa juga relasi yang lain, dosen yang mengajar di sebuah prodi. Dosen mengajar prodi. Nah, dosen menjadi tamu atau dosen tamu di prodi. Nah, ini beda. Ya, beda. Jadi ini ada hubungan, ada simbol relasi atau hubungan, dan relasi ini diberi nama. Karena antara dua entitas yang sama bisa mempunyai hubungan yang saling berbeda. Oke, coba saya tanya sekarang, wah, siapa nih ya, mahasiswa atau mahasiswi? Mas Basmoro. Halo, Mas Basmoro. Oh, kok ini ya Basmoro? Ya, Basmoro. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, Mas Basmoro, saya tanya ya. Antara dosen dengan mahasiswa punya hubungan, betul? Iya, Pak. Hubungannya apa saja? Satu. Yang mengajar. Mengajar, oke. Dosen mengajar Dua. mahasiswa. Ya. Mahasiswa. Dosen, titik-titik, mahasiswa. Atau mahasiswa, titik-titik, dosen. Bolak-balik enggak apa-apa. Tadi dosen mengajar mahasiswa. Sekarang mana? Kamu punya urusan dengan dosen macam-macam toh? Nilai. Dosen memberi nilai mahasiswa. Belum. Kalau itu nanti sudah mata pelajaran. Dosen dengan mahasiswa punya hubungan apa? Dosennya mengajar. Apa? Wali? Oh, dosen, wali, mahasiswa. Wali? Wali toh? Dosen menjadi wali mahasiswa. Saudara punya dosen wali toh? Punya, Pak. Nah, ini saudara memang masih mahasiswa tahun kedua ini ya? Semester 4 ya? Semester berapa kamu nih? Semester 4, Pak. Semester 4. Nah, nanti kan saudara akan membuat proyek akhir nih. Ya toh? Mas Basmoro. Ya, nah, saudara butuh siapa? Butuh apa? Dosen?
Dosen TA, dosen TA. pembimbing. Oh, pembimbing ya, pembimbing, Pak. Nah, ya kan? Jadi hubungannya sudah banyak. Maka hubungan antara dosen mahasiswa ini tidak hanya satu, tapi beberapa. Dosen wali, dosen pengampu, dosen pembimbing. Nah, nanti pembimbing ada pembimbing KP, ada pembimbing TA. Saat saudara ujian skripsi, dosen penguji. Nah, maka relasi harus diberi nama. Oke, terima kasih Mas Barmoro. Pinter. Sama-sama, Pak. Nah, sekarang kembali lagi ke contoh saya, ke halaman ini. Dosen mengepalai prodi. Nah, sebuah relasi ini juga menjadi penting untuk diberi atribut. Menjadi penting untuk diberi atribut. Mengapa? Karena setiap fungsi atau bentuk hubungan yang berbeda akan memberikan nilai atribut yang berbeda. Nah, kalau dalam hal ini contohnya karena relasinya adalah mengepalai, maka ada kode dosen dan ada kode prodi. Nah, apakah cukup? Ya, sebenarnya bisa saja kita tambah. Misalnya adalah periode tahunnya. Jadi saudara akan bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Kapankah seseorang dosen itu mengepalai prodi dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa? Contoh seperti itu. Ya. Nah, kalau kemudian relasi ini digabungkan, ya, maka kemudian atau diterjemahkan menjadi model, menjadi tabel, maka tabelnya menjadi seperti pada gambar ini. Tetapi kita lihat dulu saudara-saudara, bagaimanakah tingkat relasinya? Ini yang disebut dengan kardinalitas. Bagaimanakah kardinalitas hubungannya? Nah, kardinalitas ini ada dua macam. Tiga macam, ada tiga macam kardinalitas. Yang pertama adalah 1 ke 1. Lihat di dalam gambar ini, relasinya adalah relasi 1 ke 1. Nah, kalau relasinya 1 ke 1, ya, bisa juga disebut dengan 1 to 1. Nah, bisa juga relasinya 1 ke banyak, 1 to many. Atau dibalik, many to one juga boleh. Atau relasinya adalah banyak ke banyak, many to many. Nah, karena di dalam kasus ini, ya, relasinya one to one, maka sebenarnya bisa saja relasi ini digabungkan hanya menjadi dua. Ya. Jadi dosen diterjemahkan menjadi tabel dosen, di mana atributnya adalah kode dosen, nama dosen, dan seterusnya. Lalu prodi adalah kode prodi dan nama prodi. Tetapi karena ini relasinya one to one, ya, dalam satu periode itu hanya ada satu ketua program dosen yang menjadi ketua program studinya, maka bisa saja dosen ini, kode dosen yang menjadi ketua prodi disisipkan atau ditambahkan di dalam kolom tabel prodi seperti ini. Ya. Jadi atributnya ditambahkan. Oh, program studi kok ada kode dosen. Oh, ini adalah dosen yang berfungsi sebagai kepalanya. Ya, itu boleh. Ya. Seperti ini. Tetapi, nah ini tolong cermati. Tetapi kalau saya akan mengubah bahwa relasi ini bukan one to one, tapi many to one. Many to one. Sorry, saya nggak bisa menggambar ini pakai apa ya? Harusnya pakai whiteboard ya. Many to one. Nah, kalau relasinya many to one,
tolong perhatikan ya, ini sudah saya rubah many, ini satu, banyak ke satu. Loh, maksudnya banyak ke satu gimana? Ya karena banyak dosen yang mengemalai sebuah prodi, banyak dosen yang mengepalai sebuah prodi, tetapi dalam periode yang berbeda, ya kan? Dalam periode yang berbeda. Nah, kalau relasinya many to one atau banyak ke satu, maka relasi ini akan menjadi tabel sendiri. Relasi ini akan menjadi tabel sendiri. Nah, tabelnya apa? Ya, taruh saja lah, misalkan tabel kepala prodi. Ya, boleh ya. Tabel kepala prodi. Nanti isinya atau atributnya apa? Kode prodi, kode dosen, dan tadi tahun periode. Ya, tahun periode atau jabatan, periode awal, periode akhir. Nah, nanti jadi misalkan menjabatnya adalah tanggal 1 Januari 2002, berakhirnya 1 Januari 2021. Nah, itu berpotensi menjadi tabel sendiri. Selain prodi menjadi sendiri. Ya, jadi kalau di dalam kasus ini, karena relasinya one to one, maka dosen, atribut dosen dimasukkan ke dalam prodi. Tetapi kalau relasinya dibuat many to one, maka relasi ini akan muncul menjadi tabel sendiri. Jadi jumlah tabelnya menjadi 3. Tabel dosen, tabel prodi tanpa adanya kode dosen, ya, dan tabel prodi dosen tadi. Ya, prodi dosen. Tabel prodi dosen yang isinya adalah kode program studi, kode dosen, tahun mulai menjabat, tahun akhir menjabat. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, itu yang saya katakan, ternyata dalam satu kasus yang sama, itu gambarnya bisa berbeda. Nah, ini saya buktikan. Nah, sekarang tergantung dari kamu modelnya mau membuat yang mana. Ya, pola berpikirmu mau kemana. Nah, kalau berpikirnya seperti one to one, ya jadinya 2 tabel. Tapi kalau berpikirnya ke 3, ke many to one, ya, karena saudara akan berpikir, kan yang ngetumai itu bisa banyak gonta-ganti. Nah, maka relasinya menjadi many to one. Oleh sebab itu, tabelnya menjadi berbeda, yaitu 3. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan baru, Pak, kalau relasinya many to many gimana? Wah, keren juga, kok bisa many to many? Ya, karena seorang dosen bisa menjadi ketua di beberapa prodi. Ya toh? Jadi ketua di prodi teknik informatika, jadi ketua di prodi sistem informasi, jadi ketua prodi DKV, jadi ketua prodi broadcasting. Bisa saja itu terjadi. Ya, kalau memang sistemnya memungkinkan. Meskipun itu ada dalam waktu yang berbeda. Nah, kalau many to many bagaimana? Nah, lihat saja. Karena many to many, maka tabel ini, relasi ini juga dijadikan tabel tersendiri. Nah, jadi tetap 3 juga. Tapi nanti kode prodinya bisa berubah, ya kan? Ya, karena kode prodinya itu kan juga banyak. Tidak hanya satu prodi. Ya. Dan masih memungkinkan kalau tabel dosen prodi tadi dibuat, ya itu masih memungkinkan. Ya. Jadi kalau ini relasinya many to one atau many to many, maka tabelnya menjadi sebanyak 3. Masih memungkinkan, ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Lanjut. Oke. Ya, ini apa ini? Ini apa ini?
Ini oke, sama ya. Tadi many to one. Ini contoh many to one lagi. Ya, contoh ini many to one. Relasi dengan derajat satu ke banyak yang menghubungkan dua entitas akan ditransformasikan dalam bentuk atribut relasi kehimpunan entitas yang relasinya banyak atau many. Ya, bisa. Contoh agama mahasiswa, ya kan? Agama mata kuliah agama itu ada atributnya kode agama dan deskripsi. Lalu mahasiswa ada NIM, ada nama, ada semester. Dan saudara tahu bahwa setiap mahasiswa itu punya satu agama, hanya boleh punya satu agama. Tetapi satu agama ini mempunyai kelompok mahasiswa. Ya, kalau seperti ini maka kemudian relasinya diberi nama apa ini? Dianut boleh, ya toh? Mau dianut boleh, mau dimiliki juga boleh. Yang penting ini adalah menghubungkan dua ini, ya, menggunakan kalimat yang positif. Ya. Maka kalau ini relasi juga sebaiknya diberi atribut apa? Kode agama dan NIM. Nah, karena mahasiswa ini adalah tingkatnya lebih tinggi, banyak ya, maka atribut dari kode agama ya, yang satu disisipkan kepada yang banyak. Ini ya. Penyertaan atribut relasi kehimpunan entitas yang derajat relasinya lebih banyak. Sehingga entitas mahasiswa yang semula hanya punya atribut 3 dalam kasus ini, ya, lalu sekarang ditambah menjadi satu atribut, yaitu kode agama yang merupakan bagian dari ini. Itu juga boleh. Ya. Mungkin ada yang tanya lagi dari sini? Ayo kritis. Ada yang bertanya dari sini? Oke, saya coba menyapa yang namanya Mbak Arifa. Ada Mbak Arifa? Halo Mbak Arifa? Iya, Pak. Oke, Mbak Arifa. Mbak Arifa, saya tanya nih. Kalau ini kan aturannya mahasiswa punya satu agama, ya kan? Pertanyaannya, mungkinkah mahasiswa itu punya banyak agama? Menurut Mbak Arifa. Menurut Mbak Arifa, mungkinkah seorang mahasiswa punya lebih dari satu agama? Kalau menurut saya tidak, Pak. Karena Tidak. kan ya, Tidak ya? Karena? ya. Karena? Karena kan memang punya untuk seorang mahasiswa itu hanya memiliki satu agama saja kan, seperti yang Kalau suatu terlihat. ketika dia tetap jadi mahasiswa, pindah agama gimana? Pindah agama boleh enggak? Boleh. Nah, berarti ini semester keempat, dia agamanya masih Islam, nanti semester 5 pindah agama jadi Buddha. Bisa enggak itu terjadi? Bisa. Bisa. Nah, kalau tabelnya itu seperti ini, seperti pada gambar ini, lihat ya Mbak Arifah, mungkin yang lain silakan juga nanti boleh mengkritisi. Kalau tabelnya seperti ini, lalu satu ketika dia agamanya berubah, cara yang dilakukan mengganti kode agama. Iya. Ya toh? Nah, tapi saya tanya lagi, kapan dia berubah? Kelihatan enggak kalau di kode seperti ini, di tabel seperti ini? Ya, lihat kursor saya. Nah, kalau saya pertanyaannya, loh, dulu kan agamanya Islam, kok sekarang jadi Buddha? Kapan dia berubah jadi Buddha? Bisa jawab enggak? Bisa enggak? Saat memasukkan datanya. Nah, kapan? Ada tertulis di tabel ini enggak? Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti nggak bisa jawab. Berarti nggak bisa jawab. Jadi kalau tabelnya seperti ini, maka terkesan mahasiswa itu hanya punya satu agama. Agama. Padahal sebenarnya bisa saja berubah.
Tapi karena tabelnya seperti ini, maka dia tidak bisa mengetahui perubahan itu. Nah, kalau pengen mengetahui perubahan, maka apa? Tambahkan tabel sendiri. Ya. Jadi relasinya dibuat menjadi many to many atau banyak ke banyak. Lalu buat tabel sendiri seperti tadi. Ya, diberi nama kapan dia berubahnya. Nah, nanti kita akan tahu. Oke, Mbak Rima, terima kasih. Ya, Ya, baik. jadi lihat dari kasus ini, kalau kita mau berpikir lebih kritis, akan menghasilkan model tabel yang berbeda. Makanya saudara jangan kaku, santai-santai aja lah. Kritis-kritis saja enggak apa-apa. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang tadi many to many ya. Relasi dengan derajat banyak ke banyak yang menghubungkan dua himpunan entitas, maka atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel sendiri. Ya, tapi tadi saya sudah mulai mengubah ya. Sudah mengubah. Ini contohnya dosen dengan mata kuliah. Dosen mata kuliah itu relasinya many to many. Kok bisa? Karena setiap dosen mengajar banyak mata kuliah dan kebetulan satu mata kuliah yang mengajar juga bukan hanya satu dosen. Nah, ini kan tergantung dari kasus nanti. Kalau di Udinus, kebetulan satu mata kuliah diajar oleh lebih dari satu dosen. Tapi mungkin di kampus yang lain berbeda juga, ya toh. Satu mata kuliah, satu dosen. Satu dosen, satu mata kuliah. Bisa saja seperti itu. Maka kita kembangkan sifat kritis itu di sini. Ya. Jadi karena ini relasinya many to many, maka tabel dosen akan berdiri sendiri, kode mata kuliah berdiri sendiri, dan relasi ini ya, juga akan berdiri sendiri menjadi sebuah tabel. Ya, itu hukumnya seperti itu, caranya seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Nah, selanjutnya ada satu istilah entitas lemah dan entitas kuat. Nah, mungkin ini ada di yang lama, tidak saya kurang hafal. Saya beritahu saja. Entitas lemah dan entitas kuat. Entitas lemah dan entitas kuat. Ya, yang mana disebut kuat, mana yang disebut lemah. Ya. Ini juga per kasus, kita lihat. Kalau di dalam sebuah sistem perguruan tinggi, misalkan dalam kasus ini, maka entitas orang tua itu dianggap sebagai entitas yang lemah. Mengapa disebut entitas lemah? Karena bisa tidak diperlukan. Ya. Di dalam sebuah sistem universitas, lebih penting data mahasiswa atau data orang tua? Ya, lebih penting data mahasiswa. Maka data orang tua ini bisa ada, bisa tidak. Karena dia tidak terlalu penting. Ya. Yang penting mahasiswanya bayar lah, bayarnya kan tidak harus orang tua. Ya. Nah, oleh sebab itu di dalam kasus ini, maka orang tua dianggap sebagai entitas yang lemah. Nah, karena entitas yang lemah, maka sering dibuat simbol yang berbeda, yaitu dengan kotak 2, ya, garisnya 2, lihat ini. Oke. Ya, kotak 2. Nah, demikian pula juga mungkin dengan hobi mahasiswa. Ya, di dalam sebuah sistem universitas, hobi itu penting atau tidak? Ya, bisa dianggap penting, bisa dianggap tidak sebenarnya. Tetapi kalau misalkan itu dianggap tidak penting, ya, boleh punya hobi, boleh tidak, ya, maka hobi dianggap sebagai entitas yang lemah. Simbolnya adalah kotaknya double garisnya. Ya. Nah, menghadapi satu kondisi seperti ini, ya, di mana mahasiswa berrelasi dengan orang tua dengan nama relasi memiliki, ya. Mahasiswa juga memiliki hobi. Ya. Relasi mahasiswa dengan orang tua kardinalitasnya bisa one to one, ya, satu mahasiswa satu orang tua, bisa many to one, ya, banyak mahasiswa punya orang tua yang sama,
atau adiknya, kakaknya juga kuliah di kampus yang sama, maka relasinya bisa many to one. Nah, ini bisa. Kalau many to many kayaknya nggak ada ini, many to many nggak ada. Tapi kalau mahasiswa dengan hobi mungkin saja many to many. Oke lah. Nah, sekarang bagaimanakah kalau ada entitas lemah seperti ini? Karena entitas ini disebut sebagai entitas lemah, ya, maka namanya juga tambahan. Ya, tambahan. Oleh sebab itu bisa saja kemudian nama dari orang tua ini, ya, kalau orang tua ini punya entitas nama orang tua dan alamat, ini bisa saja digabungkan ke dalam entitas yang lebih kuat. Ya. Jadi nama orang tua atau data tentang orang tua digabungkan ke dalam data mahasiswa. Ini boleh. Ya, boleh. Sehingga meskipun ini gambarnya ini ruwet, ya, ada 3 entitas, ya, maka ketiga entitas ini bisa digabung menjadi satu buah tabel. Ya, menjadi satu buah tabel, yaitu hanya tabel mahasiswa. Nah, nama orang tua masukkan sebagai atribut. Alamat orang tua masukkan sebagai atribut, hobi masukkan sebagai atribut. Nah, ini tentu akan berbeda kalau kasusnya berbeda. Ya, contoh, wah kalau gitu saya ingin hobi ini menjadi tersendiri. Mengapa? Siapa tahu nanti kita akan pertandingan, kita atau UKM akan melihat siapa mahasiswa yang punya hobi sesuai dengan UKM yang ada. Nah, berarti ini juga harus direlasikan atau dibuat tabel sendiri. Boleh, ya, boleh. Itu kalau kasusnya ingin seperti itu. Tetapi kalau tidak, maka digabungkan saja. Karena dengan digabungkan pun ini juga tetap bisa. Ya, oke. Ini dengan hubungannya dengan entitas lemah dan entitas kuat. Nah, ada lagi sebuah entitas yang disebut sebagai turunan, ya, atau spesialisasi. Disingkat dengan SE, ya, ini bukan dibaca ISA tapi SE. Jadi contoh dosen. Ya. Ternyata dosen itu sebenarnya ada 2 macam loh. Ada 2 jenis dosen. Apa? Dosen tetap dan dosen tidak tetap. Oh, gitu. Nah, apa bedanya? Sama-sama punya NIP, ya, punya nomor induk dosen. Tetapi yang satunya mungkin tidak punya gaji pokok, yang satunya punya gaji pokok. Kalau dosen tetap diberi pangkat dosen, kalau dosen tidak tetap, pangkatnya tidak diurusi. Misalkan begitu. Nah, kalau kita ingin menggambarkan bahwa dosen ini ternyata ada 2, maka ya kita gambarkan menggunakan simbol segitiga. Ya, dosen SE, ya, dosen itu ada 2, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, bagaimanakah kalau kita akan membuat tabel ini? Kita bisa buat tabelnya menjadi 2, yaitu 1 tabel dosen tetap dan 1 dosen tidak tetap. Nah, semuanya mempunyai kode dosen yang sama. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau, silakan kalau ada yang mau bertanya, berkomentar, silakan.
Ada yang mau berkomentar? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sebaliknya dari spesialisasi tadi ya. Kalau spesialisasi tadi memecah menjadi satu tabel. Memecah masalah menjadi dua ya. Ada dosen, saya kembali lagi. Nah, ini spesialisasi ini yang semula satu tabel dipecah menjadi dua tabel. Nah, kalau generalisasi ini dari dua hal atau dua tabel, dua entitas digabungkan menjadi satu entitas. Ya. Jadi contoh di dalam kasus ini ya, simbolnya sama sih, simbolnya sama. Tetapi namanya generalisasi. Ada mahasiswa D3, ada mahasiswa stratanya S1, ya toh. Nah, ini sama aja lah, mau D3, mau S1, sama saja lu adalah mahasiswa. Ya, ini namanya generalisasi, berpikir seperti itu generalisasi. Nah, kalau berpikirnya generalisasi, maka hasilnya ya digabungkan, ya. Ada NIM, ada nama, ada alamat. Nah, ini tinggal di D3 dan S1 itu diberikan atribut sendiri. Maaf, ini sebaiknya bukan prodi, tetapi strata, ya toh. Ada yang stratanya D3, ada yang stratanya S1. Ya, itu satu kisah yang namanya generalisasi. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, Pak, kalau ini digeneralisasi boleh enggak? Ya boleh saja, boleh saja. Sehingga kalau ini dibuat generalisasi, maka meskipun ada dosen tetap dan ada dosen tidak tetap, tabelnya hanya menjadi satu. Ya, nah, nanti diberikan tambahan atribut saja di sini, atau ditambahkan satu kolom, ya, status misalkan dosen tetap atau dosen tidak tetap, itu boleh. Ya, jadi spesialisasi itu memecah menjadi dua tabel, kalau generalisasi menggabungkan menjadi satu tabel. Ya, oke, sepertinya yang terakhir ya. Nah ini, tolong perhatikan ini agak pelik. Jadi di sini relasinya disebut dengan relasi unary karena hanya melibatkan satu entitas. Ya, jadi berarti kalau melibatkan satu entitas namanya unary. Kalau melibatkan dua entitas, nah, ini seperti ini, dua entitas, ini namanya binary. Ya, kalau satu entitas unary, kalau dua entitas binary, kalau tiga entitas, Pak, seperti ini. Nah, ini dianggap sudah banyak. N-ary. Ya, jadi ada unary, binary, dan N-ary. Ya, N-ary itu yang banyak. Ya. Nah, ini ada satu kasus yang namanya unary relation. Jadi relasi yang hanya melibatkan satu entitas. Entitas yang berrelasi dengan entitas itu sendiri. Wah, angel toh, Pak. Ya, bisa, tetap bisa. Contohnya di sini. Dosen yang mendampingi dosen. Nah, dosen yang mendampingi dosen. Ya. Atau mungkin karyawan yang memanajeri karyawan lain, ya toh, karyawan kan ada seorang karyawan yang memanajeri karyawan lain. Nah, ini mendampingi, ada dosen, biasanya dosen yang senior menjadi pendamping untuk dosen yang junior. Nah, entitas yang terlibat ya hanya dosen. Nah, kalau ada kasus seperti ini gimana? Kalau ada kasus seperti ini, maka tabelnya tetap hanya satu, ya, yaitu hanya dosen tadi. Tetapi kemudian ditambahkan lagi kode dosen, tapi fungsinya adalah sebagai pengetahuan kode dosen pendamping. Isinya ya sama dengan kode dosen. Ya, jadi nanti akan ketahuan dosen A, pembimbingnya adalah B, dosen C, pendampingnya adalah C, ketahuan semua ya dari sini. Oke,
Atau kasus juga di sini, misalkan kuliah yang jadi prasyarat. Nah, kalau kuliah prasyarat, kadang prasyaratnya lebih dari satu, ya kan? Nah, prasyaratnya lebih dari satu. Jadi hubungannya menjadi many to many. Kalau di dosen tadi one to many, satu dosen mendampingi banyak dosen. Ya. Tapi kalau mata kuliah, yaitu bisa satu mata kuliah bisa memprasyarati lebih dari satu mata kuliah yang lain, dan sebaliknya pula satu mata kuliah diprasyarati lebih dari satu mata kuliah. Maka relasi dari unary tersebut adalah end to end. Kembali lagi Mas, Mbak. Kalau relasinya many to many, munculkan tabel baru. Relasinya munculkan tabel baru. Ya. Namanya apa? Prasyarat. Ya. Jadi kalau bantu satu to many itu tidak tabel baru boleh. Tapi kalau tabel baru juga lebih baik. Nah, kalau many to many sudah pasti akan membuat relasi ini akan membentuk tabel yang baru. Ya. Itu saudara-saudara untuk pertemuan kali ini ya. Jadi saya harapkan saudara sudah mulai bisa merancang. Hasil forum nanti saya akan bahas ya, karena ya ini hal yang menurut saya penting sehingga harus saya bahas. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Ada pertanyaan? Ya. Pak, mohon maaf mau bertanya Pak. Silakan Mas Doni. Itu kan kalau yang unary yang dosen mendamping itu bukannya lebih enak kalau misal buat tabel dosen sendiri, terus tabel dosen pendamping sendiri, baru nanti buat tabel yang ada kode dosen pendamping sendiri gitu Pak. Jadi buatnya 3 tabel gitu. Oke. Emang kalau unary itu ada keunggulan sendiri Pak atau gimana Pak? Ya. Oke, terima kasih Mas Doni. Jadi keunggulan sendiri sih nggak ada. Ini kita nggak bisa keunggulan sendiri, tetapi cuman kasusnya saja, itu kan tidak semua lingkungan akan terjadi kondisi seperti ini. Ya, jadi tidak ada kelebihan dan kekurangannya. Ini hanya satu kasus terjadi seperti ini. Nah, pertanyaan tadi adalah, Pak, bagaimana kalau ini dibuat 3 tabel ya? Kalau Mas Doni 3 tabel. Apa tabelnya? Satu dosen menjadi pendamping, dan kemudian tabel yang berikutnya adalah tabel yang menghubungkan antara dosen dengan dosen pendamping itu. Nah, pertanyaannya seperti itu ya Mas Doni ya? Jawaban saya, wah kalau kamu berpikir seperti itu, bagus. Karena akan lebih banyak informasi ditautkan, akan lebih banyak informasi bisa ditautkan, ya. Itu kalau ada dosen pendamping, ada dosen, tabelnya jadi 3, dosen sendiri, tabel dosen, lalu dosen pendamping. Karena kan tidak semua dosen ini menjadi dosen pendamping, gitu ya Mas Doni ya, betul. Lalu sekarang ada dosen pendamping dengan dosen yang seluruhnya, maka kemudian digabungkan ya menjadi satu tabel satu lagi, yaitu dosen pendamping namanya gitu misalkan ya. Jadi yang satu dosen, tabel yang satu dosen, tabel yang kedua pendamping, yang ketiga dosen pendamping. Nah, dosen pendamping ini nanti yang menghubungkan antara siapa mendampingi siapa. Bagus itu, karena nanti akan bisa dilihat sejarahnya. Oh, ternyata ada dosen yang semula tidak menjadi pendamping, maka suatu ketika akan menjadi dosen pendamping, kan gitu kan? Nah, itu ketahuan. Tapi kalau tabelnya tidak disendirikan, nanti tidak ketahuan. Bagus, Mas Doni. Ini kritikan yang bagus. Nah, bagus, oke. Mungkin ada yang mulai bertanya atau mau menyimpulkan. Silakan, saya lanjutkan. Silakan. Ini materi sudah sampai di sini. Soalnya tabelnya kalau misal tabel pakai unary gini tuh takutnya nanti ada malah pertumpukan data gitu loh Pak.
Kayak atau mungkin kalau misal pakai primerinya dosen nanti kalau ganti code ya pokoknya nanti malah ada ada crash dikit gitu loh Pak. Jadi Ya, kan dibuat tabel-tabel sendiri aja lebih enak kayaknya gitu. ya, ya, betul. Eh, hal yang perlu diperhatikan untuk merancang tabel itu seperti yang saya bahas di kemarin, yaitu hindari redundansi, hindari kerangkapan. Ya memang kalau kita tabelnya sederhana, potensi kerangkapan itu besar. Potensi untuk kerangkapan itu besar. Sehingga nanti akan terjadi data yang rangkap. Oh, itu tidak bagus. Tapi kalau data tabelnya kita pisah, itu akan menghindari kerangkapan itu. Ya. Contoh, Pak, mungkin enggak pendamping itu berubah? Oh, mungkin saja. Kalau memang sistem di tempat itu, di kampus itu misalkan dimungkinkan bahwa seorang dosen pendamping itu bisa berubah. Nah, kalau kita hanya satu tabel seperti ini, gambar ini, nggak bisa itu. Nggak bisa. Ya. Maka harusnya 2 tabel. Ya, minimal 2 tabel. Atau 3 tabel, itu akan lebih kritis. Ya. Semakin banyak tabel yang saudara buat, sebenarnya akan semakin memungkinkan untuk menghindari redundansi. 1. Dan memungkinkan untuk menambahkan informasi. Itu pasti. Persoalannya adalah semakin banyak tabel, maka saudara harus semakin jeli di dalam merelasikan. Ya, karena hakikat dari sistem database adalah relasi antar tabel. Nah, merelasikan banyak nanti dalam membuat programnya juga pasti akan lebih sulit karena mengkaitkan satu tabel dengan lebih dari satu tabel pasti akan lebih sulit yang lebih banyak tabel. Bagus pemikirannya, bagus Mas Joni. Silakan yang lain. Halo? Masih on? Masih Pak. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada 66 mahasiswa. Wah, banyak banget ini. Mas Roni Gunawan? Mana Mas Roni Gunawan? Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan Mas Roni? Enggak, Pak. Oh, belum ya? Oh iya, Pak. Ini kalau nanti sudah selesai ada rekaman itu enggak, Pak? Rekaman. Ada. Ini saya record. Nanti saya share ke YouTube. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya. Masih yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, diskusi, boleh pakai WA, boleh juga menggunakan sarana di Kulino. Gitu ya. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Ya, saya live dulu ya. Ya Pak. Silakan, Pak.